Halo, nama saya Poni Salvator dengan NIM akhir 420. Halo, nama aku Erika Evania dengan NIM akhir 419. Halo, aku Widya Margaret Napitupulu dengan NIM akhir 422. Dan aku Rakliana Jargowo dengan NIM 421. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang city branding dan korupsi. City branding bukanlah hal yang jarang kita dengar sekarang ini. Banyak daerah, kota, wilayah berlomba-lomba untuk menerapkan city branding. Namun meskipun ini tidak jarang untuk terdengar di kuping kita, nyatanya masih saja terjadi permasalahan terkait city branding. Hal yang umum terkait city branding permasalahannya ialah korupsi. Lalu sebenarnya city branding itu apa sih? Mengapa setiap daerah itu berlomba-lomba untuk melakukan city branding? Dan apa contoh korelasi dari korupsi dan city branding? Video ini akan menjelaskan 3 pertanyaan tersebut. Simak ya. Adapun pengertian city branding merupakan upaya strategi dari suatu kota untuk membuat positioning yang kuat baik di regional maupun global. Dengan adanya hal ini dapat membentuk identitas kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas kegiatan, saran, serta budaya yang ada di kota tersebut. Adapun definisi dari korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus yang memiliki arti beragam, yaitu merusak atau menghancurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau organisasi, yayasan atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengelompokkan korupsi dalam 7 kategori. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu korupsi adalah suatu perilaku, adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum, dan yang terakhir terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Korupsi dalam city branding sangatlah membahayakan. Apa bentuk bahayanya? Mari kita simak. Nah, dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun city branding, salah satunya adalah korupsi. Korupsi dapat merusak citra positif yang telah dibangun oleh suatu kota. Kemudian korupsi menciptakan ketidakpercayaan dan merusak reputasi kota tersebut, kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi investasi. Nah, korupsi ini dalam pembangunan city branding adalah sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kota dialihkan kepada kepentingan pribadi. Nah, hal ini tentu saja membuat ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat menghalangi inovasi, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta menghancurkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, korupsi ini harus diberantas untuk membangun citra positif yang bagus, menarik investor, dan juga membangun pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Baik teman-teman, di sini akan membahas mengenai kasus korupsi tentang city branding. Di sini adapun kasus korupsi ini melibatkan beberapa orang, yaitu Wali Kota Bandung, Diana Mulyana, kemudian ada Kadisub Pemkot Bandung, Danang Darmawan, kemudian ada Khairul Rizal, yaitu sekretaris dari Pemkot Bandung, kemudian ada pihak PT dari Mitra, kemudian ada pihak PT dari Itra, dan manajer PT dari PT Sarana Mitra Adiguna. Kasus ini dimulai awalnya yaitu adanya suatu ide membuat sebuah city branding tentang Bandung sebagai smart city pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2022 dilantik wali kota baru, yaitu Yana Mulyana sebagai wali kota Bandung. Di sini masih terjadi perkembangan dalam smart city Bandung. Namun ada hal kecurangan yang tampak di sini. Yang awalnya ada pertemuan antara
Wali Kota Bandung dengan pihak PT pada tahun 2022 bulan Agustus. Kemudian pertemuan kedua pada tahun 2022 pada Desember, diduga terjadi proses suap menyuap antara pihak PT dengan Disub Pemkot Bandung, kemudian juga kepada Wali Kota Bandung. Dengan pertemuan itu, pihak PT dinyatakan sebagai pembangun proyek penyediaan jasa internet atas perkembangan dalam bentuk Smart City Bandung, yaitu PT Kipo, dengan nilai anggaran 2,5 miliar. Sebagai imbalan, Wali Kota Bandung beserta Pemkot Bandung, Pemkot Disub Bandung mendapatkan fasilitas liburan ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik dari PT tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan uang saku. Dengan uang saku itu, mereka membeli barang-barang mewah seperti sepatu bermerek LV. Dalam kasus ini, Benny, Sony, dan Andreas dari pihak PT diduga sebagai pelanggaran korupsi dan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya. Sementara Wali Kota Bandung, kemudian Kadisub Pemkot Bandung serta sekretaris dari Disub Bandung melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan undang-undang sebelumnya. Setelah adanya kasus korupsi ini, terjadi pengabatan dalam membangun sebuah city branding di Bandung, yaitu Smart City-nya sangat drastis menurun. Oleh karena itu, terjadi kesalahan-kesalahan di mana-mana dalam pembangunan city branding tersebut. Ini sangat berdampak negatif bagi city branding itu, karena korupsi tidak boleh ada dalam city branding, karena itu sangat membangun perkembangan dalam membangun city branding. Terima kasih. Kita simpulkan bahwa korupsi di dalam penerapan city branding ialah akar beracun yang mematikan. Seperti kita tahu bahwa city branding itu diadakan untuk memajukan, mengembangkan, dan mempromosikan suatu daerah. Namun, bagaimana bisa daerah itu dapat berkembang secara sempurna? Padahal kita tahu dasar dari perencanaan itu sendiri tidak sempurna karena adanya masalah, yaitu korupsi. Bisa diibaratkan bahwa city branding yang berkolaborasi dengan korupsi ialah suatu pohon dengan akar yang tidak kokoh, bahwa kapan-kapan saja, entah dengan waktu yang tidak tertentu, pohon ini pasti akan tumbang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan city branding, kita harus bersih dari korupsi, sehingga suatu daerah dapat maju dengan baik dan sempurna. Sekian video tentang korupsi dalam city branding. Terima kasih sudah menonton. Dadah.